warung kopi dan luka yang masih basah. Udara pagi di desa Karangjati masih sejuk, namun dada Arga terasa sesak. Suara pesta pernikahan Sinta dan Bayu dari arah rumah besar di ujung gang masih terdengar samar. Dentuman gamelan dan tawa tamu seperti pisau yang mengiris luka hatinya berulang kali. Tapi Arga memilih jalan yang berbeda hari itu. Ia duduk diam di warung kopi milik Laras, seorang janda muda yang ditinggal mati oleh suaminya 2 tahun silam. Warung itu sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap seng, tapi selalu ramai oleh petani dan tukang ojek yang ingin menikmati secangkir kopi panas dan obrolan ringan. Laras, yang sejak kecil tinggal di desa itu, tersenyum lembut ketika menyodorkan secangkir kopi hitam ke hadapan Arga. "Masih pahit ya kopinya?" tanya Laras, duduk di seberang Arga. Rambutnya dikepang sederhana, dan matanya memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan. Arga menatap kopi itu sejenak. "Gak sepahit kenyataan." Laras terdiam. Ia tahu maksudnya. "Kamu tahu?" tanya Arga lirih. Laras mengangguk pelan. "Semua orang tahu, Ga. Desa ini kecil." Arga menatap kosong keluar warung. Di luar, matahari mulai naik, menerangi jalan-jalan desa. Tapi dalam hatinya, gelap belum pergi. "Aku nggak nyangka dia nikah secepat itu," bisik Arga. Laras menunduk. "Kadang yang kita kira setia ternyata cuma menunggu selama mereka merasa ada harapan." Arga mengangguk pelan. "Aku pulang dengan harapan, dia kasih aku kenyataan." Percakapan yang mengubah arah. Hari-hari berikutnya, Arga lebih sering terlihat di warung kopi Laras. Awalnya hanya untuk melarikan diri dari keramaian dan tatapan iba warga. Tapi lambat laun, Arga mulai membantu Laras membereskan kursi, menggiling kopi, bahkan ikut melayani pelanggan. Suatu sore, saat hujan mengguyur desa, mereka duduk berdua di dalam warung yang sepi. Hanya suara gemericik air dan bau tanah basah yang menemani. "Laras," Arga memecah keheningan. "Kamu pernah merasa dikhianati?" Laras menatapnya lama. "Aku nggak sempat dikhianati. Suamiku meninggal mendadak. Tapi kehilangan itu tetap sakit." Arga mengangguk pelan. "Aku merasa seperti gagal jadi laki-laki. Aku kerja keras 3 tahun, makan nasi bungkus, tidur di lantai kos, semua demi masa depan yang aku bayangkan sama Sinta. Tapi ternyata, yang aku bangun dia hancurkan begitu saja." "Ga," Laras menatapnya tajam. "Kamu nggak gagal. Kamu hanya terlalu percaya pada orang yang tak cukup sabar." Mata Arga mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa dimengerti. "Kalau begitu, aku harus mulai dari mana?" Laras tersenyum. "Dari sini. Dari warung kecil ini, dari siapapun yang masih percaya kamu bisa bangkit." Ide kecil, harapan besar. Beberapa minggu kemudian, warung Laras tampak berbeda. Meja-meja dari kayu bekas diperbaiki, papan menu ditulis ulang dengan kapur warna-warni, dan di sudut warung, Arga memasang rak kecil berisi produk hasil bumi seperti kopi bubuk kemasan, madu hutan, dan keripik singkong. "Itu semua hasil kerja sama aku sama Pak Udin, ketua kelompok tani," jelas Arga sambil menata rak. "Aku pikir kenapa nggak kita bantu petani lokal pasarkan produk mereka?" Laras tersenyum bangga. "Kamu serius? Kalau hidup sudah hancur, ya bangun lagi." "Tapi jangan sendiri," jawab Arga sambil tersenyum. Kabar yang mengusik. Satu hari, saat Arga sedang memasukkan pesanan ke dalam dus, seorang tetangga datang membawa kabar. "Ga, kamu tahu? Sinta sama Bayu kabarnya ribut besar. Baru sebulan nikah, tapi Bayu ketahuan selingkuh sama staf kantor kecamatan." Arga menahan napas. Detak jantungnya seolah berhenti sejenak. "Tapi kamu jangan balik, ya, Ga," bisik Laras setelah tetangga itu pergi. "Dia yang memilih, dan kamu sudah jalan ke arah yang lebih baik." Arga diam. Di dalam hatinya, ada suara yang menggoda, ingin tahu lebih jauh. Tapi ia tahu, itu bukan jalannya lagi. Ia menatap Laras. "Aku nggak akan balik. Luka lama bukan untuk diulang." Benih yang tumbuh diam-diam. Malam itu, setelah warung tutup, Laras menghidangkan teh jahe untuk Arga yang masih sibuk mengecek stok barang. "Terima kasih ya, Ga. Warung ini jadi hidup lagi sejak kamu bantu," ucap Laras sambil duduk di dekat tungku kecil. Arga menoleh. "Aku yang harusnya terima kasih.
Tempat ini nyelamatin aku dari keterpurukan. Laras tersenyum. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegugupan. Ia menggenggam gelas teh, menghindari tatapan Arga. Kamu pernah pikir buat mulai lagi? Tanya Arga tiba-tiba. Maksudku, hidup baru. Bukan cuma usaha. Laras menatapnya lama. Aku nggak tahu. Aku takut. Takut jatuh lagi, takut kehilangan lagi. Aku juga, jawab Arga pelan. Tapi, mungkin kalau kita mulai bareng-bareng, jatuhnya nggak sesakit itu. Hening. Tapi bukan hening yang canggung, hening yang penuh makna. Malam itu, sesuatu tumbuh di antara mereka. Bukan cinta yang terburu-buru, tapi harapan kecil yang mulai menyala.